Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dengan NIM 12309 kelas 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak, semester 4. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendalaman rukun iman, bagian iman kepada hari akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hari akhir, yang dimana pengertian pada hari akhir ini adalah bahwasanya percaya tentang akan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, yang dimana kehidupan di hari akhir ini adalah kehidupan yang kekal, karena ini merupakan kehidupan yang kekal bagi setiap manusia. Karena kemudian di hari akhir ini manusia akan diperlakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan apa yang telah ia lakukan selama di bumi ini, selama di dunia. Kemudian dengan dalil Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Nah, dari ayat tersebut bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya hari akhir itu bahwasanya akan ada, dan setiap manusia akan dibangkitkan dari alam kubur pada hari akhir kelak. Nah, sesuai dengan surah Al-Hajj tadi. Kemudian hari akhir ini terbagi menjadi beberapa fase gitu. Fase yang pertama yaitu fase kematian, yang dimana atau alam barzah. Nah, di alam barzah ini manusia itu akan ditanya oleh malaikat Raqib dan Atid tentang bagaimana ia selama di dunia. Kemudian fase yang kedua, di fase yang kedua yaitu fase kebangkitan atau fase penghisapan ataupun fase perhitungan. Nah, di fase ini setiap manusia akan dihidupkan kembali di akhirat kelak, yang dimana pada fase ini atau fase kebangkitan dan penghisapan, seluruh manusia akan ditimbang amalnya, akan ditimbang setiap amal baik dan maupun amal buruk selama yang ia dilakukan di dunia. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu setelah manusia itu dibangkitkan kembali, itu akan sampai di fase yang terakhir ataupun fase penentuan, yaitu fase surga dan neraka. Nah, bagi setiap orang yang memiliki amal baik dan juga amal buruk, ia akan ditempatkan sesuai dengan amalannya. Bagi orang yang beramal baik itu akan ditempatkan di surga. Kemudian bagi orang yang nantinya banyak beramal buruk selama di dunia, ia akan diletakkan di neraka. Nah, lanjut pada materi yang kedua yaitu iman kepada takdir, yang dimana takdir itu ialah atau istilahnya qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini ialah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali. Di sini qada dan qadar ini, qada itu merupakan segala sesuatu yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar itu bisa diubah selama orang itu mengusahakan hal tersebut. Contoh dari qada itu ialah kayak mati, rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk qadar itu contohnya kayak rezeki, sakit, sehat, dan juga dan lain-lainnya. Nah, kemudian pada qada ini itu bukan tidak bisa diubah, tetapi sudah ditetapkan. Namun kita juga harus berusaha untuk mencapai hal tersebut. Kayak semisal contoh rezeki tadi. Rezeki kan ibaratnya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang tersebut tidak berusaha ataupun tidak bekerja, maka rezeki itu tidak akan turun gitu. Begitu pula dengan qadar. Qadar lain, qadar itu dengan bisa disebut dengan takdir, yang dimana takdir
terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom. Nah, takdir mubrom ini merupakan takdir yang tidak bisa dibantah oleh manusia, yang dimana contohnya takdir mubrom itu kematian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takdir mu'alaq. Nah, di sini takdir mu'alaq ini ialah takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Nah, dari kedua materi tersebut bahwasanya dapat kita simpulkan hari akhir itu ialah hari di mana hari setelah kematian itu akan terjadi. Nah, bahwasanya kita itu harus percaya bahwa hari setelah kematian itu akan terjadi. Kemudian di qada dan qadar, bahwasanya qada dan qadar ini segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali, dan qada itu segala sesuatu yang telah ditetapkan namun bisa diusahakan oleh manusia. Nah, dari kedua materi tersebut bahwasanya dapat kita ambil hikmah bahwasanya kita sebagai manusia itu harus beramal sebaik mungkin untuk nanti bekal kita nanti di akhirat. Kemudian kita juga sebagai manusia itu harus berusaha sekuat mungkin, berusaha untuk bekerja, beramal baik dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.